polisi sudah memeriksa dua Hari alias Sinta Baby telah membuat laporan. Penyelidik akan memanggil RS. Kasus pencemaran nama baik kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah tokoh nasional menjadi sasaran tuduhan yang tak berdasar di ruang digital. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian adalah tudingan terhadap Presiden Joko Widodo terkait keaslian ijazahnya. Seorang warga bernama Bambang Trimulyono menggugat Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai presiden. Namun, pengadilan menolak gugatan tersebut karena dianggap tidak memiliki bukti yang cukup. Mahkamah Agung pun menegaskan bahwa ijazah Presiden Jokowi sah dan valid. Tidak hanya tokoh terkenal, warga biasa pun bisa menjadi korban. Seorang guru perempuan di Surabaya dilaporkan mengalami stres berat setelah akun palsu menuduhnya berselingkuh melalui postingan Facebook. Setelah dilakukan penyelidikan, terbukti bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan pelaku akhirnya dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Selamat siang semuanya. Kasus pencemaran nama baik merupakan salah satu delik pidana yang sudah diatur dalam kitab Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang ITE. Lalu gimana sih cara mencegah postingan-postingan tersebut agar tidak menimbulkan fitnah atau konsekuensi hukum yang menyebabkan nama orang lain menjadi tercemar? Saksikan wawancara kami terhadap beberapa para ahli dan masyarakat. Hai semua, perkenalkan nama saya Sabila Yaditama. Saya saat ini sedang bersama dengan Mbak Dian. Nah, langsung saja ya Mbak. Menurut Mbak, gimana sih tanggapan kamu terkait kasus pencemaran nama baik, terutama yang lagi ramai nih tentang tudingan ijazah palsu Pak Joko Widodo? Gimana menurut kamu? Jujur saja saya juga merasa heran juga. Kayak Pak Jokowi kan sudah menjadi presiden selama 2 periode, tetapi kasus kayak gitu tuh masih bisa tertuduh gitu loh. Apa selama 2 periode, mencalonkan selama 2 periode itu apa nggak di cross check dulu? Iya, kayak gitu ya. Berarti hal tersebut membuat kita bingung ya sebagai pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kalau kamu lihat tentang kasus ini, tentang kasus pencemaran nama baik, kamu merasa masyarakat kita tuh udah lebih bijak belum sih dalam menanggapi hal tersebut? Menurut saya sih banyak masyarakat yang sudah mulai pintar mengecek fakta ya. Tapi masih banyak juga yang kayak termakan arus langsung share, nggak cek faktanya ini bener atau enggak gitu. Tapi sebelumnya kita sebelum meng-share itu harus memastikan berita itu benar atau hoax, baru kita meng-share infonya tersebut. Dan kita harus lebih berhati-hati ya dalam berkomentar, kemudian dalam memposting. Ngomong-ngomong soal postingan nih, menurut Mbak Dian, postingan yang baik untuk diposting di media sosial tuh gimana sih? Menurut saya ya, postingan yang baik itu yang nggak nyakitin orang lain ya, dan yang nggak menyinggung orang lain juga. Sederhananya sebelum kita posting tuh harus kita pikirin dulu, ini postingan bermanfaat apa enggak. Kalau enggak ya mending kita tahan aja, nggak usah kita posting biar nggak menyinggung orang lain gitu ya. Berarti kita harus memikirkan dulu dampaknya, manfaatnya, begitu ya Mbak, sebelum kita posting. Oke, jadi begitu ya teman-teman, semoga wawancara kita bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Pernahkah Bapak mengalami atau menyaksikan kasus pencemaran nama baik di media sosial? Bagaimana Anda menanggapi situasi tersebut? Ya, untuk pencemaran nama baik di media sosial kami pernah menangani, karena profesi kami ini sebagai seorang pengacara, kami dapatkan klien yang kemarin pernah kami sampaikan untuk pencemaran nama baik. Dan itu bukan hanya pencemaran nama baik, tetapi ada pasal undang-undang pornografi juga gitu. Jadi pada waktu itu kami mendapatkan mendapatkan klien yang kemudian konsultasi kepada kami untuk dibantu bahwa anaknya ini dilaporkan tentang pencemaran nama baik Undang-Undang ITE di media sosial, tepatnya di Instagram pada waktu itu, di Instagram, dan ada
masuk pasal pornografi juga di situ. Nah, kemudian kami mendapatkan kuasa dari klien kami. Kemudian kami dalam menanggapi kami mendatangi pada waktu itu peristiwa itu, perkara itu ada di bentar saya agak lupa, di Bangka Belitung ya, di Bangka Belitung, di Polres Bangka pada waktu itu. Kemudian kami ke sana ketemu dengan penyidik dan kami mendapatkan kalau di dalam tindak pidana delik aduan itu ada yang namanya restorasi justice. Nah, kemudian kami menggunakan restorasi justice itu, kemudian pihak yang pelapornya bisa kami damaikan dan alhamdulillah perkara itu dapat dicabut gitu. Jadi untuk menanggapi tentang delik-delik aduan seperti pencemaran nama baik di media sosial itu memang ada yang namanya restorasi justice. Nah, kami menggunakan itu. Jadi hukum itu digunakan apabila memang jalan-jalan seperti mediasi, negosiasi itu tidak bisa. Nah, kemudian baru dijadikan senjata pamungkas seperti itu hukum itu. Jadi hukum itu ultimum remedium, yang artinya hanya senjata pamungkas, itu upaya terakhir. Nah, kami menggunakan itu dalam menghadapi semua delik-delik aduan termasuk pencemaran nama baik di media sosial yang ada pasal-pasal tentang undang-undang KUHP, undang-undang ITE. Nah, itu kami menggunakan jalan seperti itu. Jadi walaupun kami sebagai pelapor maupun kami sebagai terlapor untuk menangani klien itu memang harus menggunakan seperti itu. Ada namanya kalau di kepolisian itu ada restorasi justice, itu mediasi untuk perdamaian. Di kejaksaan pun seperti itu, ada yang namanya restorasi justice seperti itu. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya, nah bagaimana definisi pencemaran nama baik menurut pasal dalam UU ITE? Apakah hal tersebut berbeda dengan KUHP? Jadi apakah ITE itu berbeda dengan KUHP gitu, Pak? Nah, Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik itu memang berbeda dengan KUHP. Jadi Undang-Undang ITE itu untuk mencakup hal-hal yang ada di media sosial. Kalau di KUHP itu kan tidak tercantum di media sosialnya, secara elektroniknya lah untuk Undang-Undang ITE itu. Jadi Undang-Undang ITE itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 itu tentang pencemaran nama baik itu ada di pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3. Itu ancaman pidananya ada 4 tahun penjara dan denda 750 juta itu. Sedangkan pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP sebenarnya bukan pencemaran nama baik, dalam KUHP itu pasal penghinaan. Itu ada di pasal 310 dan 311 gitu. Nah, perbedaannya itu kalau Undang-Undang ITE itu secara gampang kita pahami itu kalau ada delik aduan yang dilakukan di media itu, di media sosial itu. Jadi dia melakukan pencemaran nama baik atau tentang gambar dan sebagainya itu lewat media gitu. Lewat media. Makanya dibuatlah Undang-Undang ITE itu. Kemudian kalau di pasal KUHP, di Kitab Undang-Undang Hukum Perkara Pidana itu di pasal 310 dan 311 itu hanya secara lisan, tertulis atau gambar. Nah, tertulisnya itu tidak jelas dengan elektronik atau dengan brosur kemudian disebarkan atau ditempelkan di tempat umum begitu. Jadi pada waktu itu memang belum ada pasal yang mengatur untuk pencemaran nama baik ini di media. Jadi dibuatlah undang-undang itu. Nah, itu memang menurut saya memang cukup penting juga karena untuk melindungi. Undang-undang ITE itu tidak hanya untuk melakukan pencemaran nama baik, tapi banyak pasal-pasal yang ada di situ begitu. Pertanyaan selanjutnya,
Iya. Dalam kasus lain, kalau dalam kasus selanjutnya, dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Jokowi atau kasus viral lainnya, apakah pelaku bisa langsung dijerat UU ITE meskipun hanya mengomentari atau menyebabkan ulang konten? Mengomentari atau menyebarkan ulang konten. Ya, kalau memang itu, kalau mengomentari terus menyebarkan ulang konten itu ya menurut saya belum tentu bisa dijerat gitu loh. Tetapi untuk para pelaku atau terlapor yang nanti ada pelapornya, misalnya dilaporkan ini karena menyebarkan ulang konten yang memang konten itu atau berita-berita itu tidak tidak benar, itu bisa kalau memang runtutannya itu jelas, ini konten dari A, si B, si C, si D kan gitu, itu bisa dijerat itu. Jadi memang kita harus memang bijak menggunakan media ini kan gitu. Nah, tetapi nanti kalau memang ada unsur-unsur yang menyebabkan itu masuk di dalam pencemaran nama baik di Undang-Undang ITE, itu terpenuhi bisa gitu. Tapi kalau memang tidak terpenuhi, itu memang tidak akan bisa dijerat gitu loh, walaupun itu sudah dilaporkan gitu. Jadi nanti tahapannya ada penyelidikan dulu di pihak kepolisian, ada pelaporan, kemudian pelapor ini ada terlapornya, kemudian nanti ada namanya konfrontir, nanti akan dipanggil para pihak ini di kepolisian, kemudian akan ditanyakan apakah ini seperti ini oleh kepolisian. Kemudian tahap penyelidikan itu tahap yang pertama nanti. Nah, di penyelidikan itu akan diketahui bahwa apakah benar perbuatan ini merupakan tindak pidana. Nah, kalau memang benar melakukan tindak pidana, kemudian akan ditingkatkan menjadi penyidikan. Penyidikan nanti akan terbit surat perintah dimulainya penyidikan SPDP namanya. Kalau memang tidak terdapat unsur, ya tidak bisa itu. Jadi kalau penyebaran konten, memang kalau kontennya yang tentang ijazah palsu, kedugaan ijazah palsu Pak Jokowi, dan mengomentari, kalau kita hanya menyebarkan konten tanpa kita ada embel-embel menambahi kata-kata yang itu nanti masuk dalam unsur pencemaran nama baik, ya juga menurut saya tidak bisa gitu loh. Tapi kalau ada penambahan video atau penambahan kata-kata atau komentar yang nanti itu masuk di dalam unsur pencemaran nama baik, itu pasti akan bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE tersebut gitu. Tadi ya, ada pertanyaan terakhir ya Pak. Gini, bagaimana Anda itu melihat perkembangan hukum terkait kasus pencemaran nama baik ini di media sosial? Perubahan hukum ya. Perkembangan hukum di media sosial tentu itu memang saat ini memang jadi karena Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik itu memang luas, sangat luas. Berarti nanti kalau kita jabarkan itu sangat luas. Ya, jadi isi dari Undang-Undang ITE itu kan tentang pencemaran nama baik itu adalah tindakan merusak reputasi seseorang melalui penyebaran informasi yang tidak benar, itulah merendahkan, menfitnah baik secara lisan maupun tertulis, itu yang diupload di media. Walaupun tidak di media pun juga bisa terjerat seperti itu. Nah, perkembangan ini memang sekarang memang cukup bagus lah, dalam arti bagus ini memang sekarang banyak pelapor tentang Undang-Undang ITE yang kemudian terlapor ini akan dipanggil dan kemudian terlapor ini akan dikenai sanksi. Ya, akan dikenai sanksi. Itu memang bagus karena biar semua tahulah, biar semua mengetahui tentang hukum gitu loh. Tadi kita mau
bersosmed, kita mau mengeluarkan pendapat, kita mau mengomentari atau berdialog secara media sosial, ataupun kita mau membuat karya di media sosial, itu biar tahu batas-batasannya gitu. Jadi supaya agar nanti kita dalam berpendapat, kita dalam melakukan kegiatan di media sosial itu ada batasannya yang kemudian tidak masuk ke dalam ranah hukum gitu. Memang ini sangat bagus, memang perkembangan saat ini bagus, tetapi ada juga yang memang orang-orang yang berpendapat bahwa berkreasi ya, tentang kreasi itu dibatasi kan gitu loh. Tentang kita bermedia sosial itu dibatasi gitu. Sebenarnya tidak gitu loh. Kalau kita lihat di undang-undangnya, kalau kita mempelajari tentang undang-undang tentang hukumnya, itu sebenarnya tidak. Itu hanya membatasi tentang perilaku kita saja untuk berlebih bijak lah dari kita dalam bermedia sosial. Jadi memang benar di pencemaran nama baik ini memang saat ini bagus menurut saya. Dan di adanya undang-undang ITE ini semakin sini semakin bagus. Walaupun ya biasalah banyak ada yang komentar A, ada yang komentar B kan begitu, ada yang bagus tapi ada yang bilang undang-undang pencemaran nama baik itu adalah pasal karet dan sebagainya itu. Sebenarnya itu kan tergantung nanti memang penyidik itu memang kepolisian itu memang sudah sangat paham dengan pasal-pasal tentang pidana itu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Tidak. Kebetulan itu Pak, udah menjawab semua pertanyaan dari kami. Menurut Bapak, apa saja yang harus dilakukan sebelum posting sesuatu agar postingan tersebut tidak menjadi fitnah dan menyebabkan pencemaran nama baik terhadap orang lain? Jadi sekarang kan udah ada istilah saring sebelum saring ya, itu kan harus dipastikan dulu sumbernya. Makanya gini, referensi jangan cuma dari satu media sosial. Contohnya kamu gini, menerima sasaran di media sosial terkait si A berbuat seperti ini. Cuma kan sekarang saringannya itu kan tidak harus dari satu media sosial, bisa cari ke yang lain, dari Google bisa, dari LinkedIn bisa, atau dari Google pun juga bisa. Nah, maksud kami gini, jangan sampai nanti postingan itu menjadi sesuatu yang tidak pas seperti yang kami sampaikan. Pastikan semuanya, utamanya saya berbicara dari versi pemerintah ya, karena media sosial pemerintah itu menjadi sesuatu yang rujukan bagi teman-teman media sosial yang non pemerintah. Contoh, saya memposting kegiatan hari ini di depan balai kota ada pameran job fair namanya. Teman-teman media sosial itu akan menggunakan postingan itu. Jangan sampai malah pemerintah memberikan informasi yang sekiranya tidak benar. Ternyata tidak ada kegiatannya dan diposting. Itu satu. Yang kedua, sekarang sudah ada aplikasi dari Kementerian Pemdigi atau untuk cek itu benar atau enggaknya. Kedua, di pemerintah Kota Surakarta juga sudah ada pakai perisi lewat websitenya perisi.surakarta.go.id. Nanti di situ sudah ada informasi-informasi terkait yang disampaikan itu benar atau enggak. Jadi istilahnya saringlah dulu sebelum kita menyaring semua informasi. Kemudian seberapa penting sih Pak dalam posting atau membuat konten digital itu? Jadi kalau berbicara etika itu sebenarnya tidak cuma di media sosial, di media publik yang lain, media dalam ruang itu juga harus ada etikanya. Etika itu seperti apa? Ada etika yang secara aturan harus kita pedomani. Ada etika secara karena kita kultur orang Jawa yang harus kita juga jaga dan lestarikan. Maksudnya gini, ada batasan-batasan sekiranya namanya. Ya ini tadi saya dijadikan narasumber, terus saya tidak berkenan itu untuk menjadi narasumber dalam arti wajah saya dilihatkan. Jadi etikanya, kalaupun mau mengangkat itu ya sebelumnya dijelaskan, biar kita ada persiapan. Pertama, yang kedua, materi yang akan kita publikasikan ya harus
atas izin. Kalau ini berbicara kita ada narasumber di dalamnya, ya harus seizin si punya kegiatan. Misalnya kamu disuruh dari kampus untuk mengambil atau kegiatan yang ada di pemerintah Kota Surakarta, apakah kegiatan itu kegiatan privat, kamu tanpa izin datang, itu kan tidak pendidikan ya. Sama juga kalau kamu namanya datang ke sini ibarat kata tanpa pelongon, orang Jawa itu kan harus pelongon, makanya pada dasar itu yang kamu harus lalui, itu namanya pelongon. Karena itulah seperti yang kita jalani di kebutuhan biasa saja, ya etika yang harus kita jaga seperti itu. Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Apa saran dari Anda untuk pengguna media agar bisa tetap positif dan bijak dalam membuat postingan? Ya, kita membuat postingan itu kan tergantung kita itu media sosialnya buat apa dan target sasaran audiennya untuk siapa. Nah, saya pemerintah, target sasaran saya berarti kan warga masyarakat dan stakeholder terkait, dalam hal ini bisa teman-teman dari admin media sosial yang lain atau dari para pengguna yang lainnya. Berarti postingan ini baik itu ya itu tadi harus bisa melihat esensi dari isinya itu disesuaikan dengan contoh kamu mengangkat terkait dengan media terkait dengan agama, tapi di dalam postingannya kamu malah berbicara menghina salah satu agama atau menggunakan diskusi orang yang tahu harusnya orang Islam yang berjilbab, kamu maksudnya terkait dengan sesuatu yang tidak dilihat wajar. Jadi pastikan postingan itu tadi apa ya, maksudnya sesuai dengan audiens kita. Kalau dengan sesuai dengan audiens kita pasti akan karena kita sudah punya target, brandingnya seperti apa itu kan sudah kita tentukan itu ya. Baik teman-teman, berikut tadi sudah kita saksikan bersama-sama wawancara terhadap beberapa narasumber seperti Diskominfo, lalu ada juga lawyer atau pengacara, lalu juga ada masyarakat. Nah, analisis dari kita sendiri yang pertama itu adalah gimana Mbak Bila? Berdasarkan wawancara yang sudah kami lakukan tadi terhadap beberapa narasumber, kami mendapatkan beberapa kesimpulan. Nah, seperti bagaimana etika dalam postingan yang baik ketika mengunggah di media sosial, kemudian gimana hukumnya dalam undang-undang ITE dan KUHP seperti itu. Jadi sebelum kita mengupload, kita harus memikirkan, kita harus menyaring dan meng-cross-check dulu apakah postingan tersebut layak untuk dipost dan tidak menyinggung pihak lain, seperti itu. Jadi kita harus memverifikasi ulang apakah postingan tersebut sudah benar dan tidak menyebabkan nama orang lain menjadi tercemar ya. Lalu jika kita melihat dari segi UIT tentang pencemaran nama baik, bahwa isi UIT, IT-nya apa, kita harus memikirkan segala tindakan yang akan kita lakukan agar tidak membuat nama orang lain menjadi tercemar atau tidak merugikan orang lain. Ya. Sebelum memposting sesuatu di media sosial, kita harus memilah dan memverifikasi informasi tersebut apakah benar adanya. Seperti contoh kasusnya yaitu ijazah tudingan ijazah palsu Jokowi. Jadi kita tidak asal memposting hal tersebut, kita harus mengecek ulang apakah pernyataan tersebut benar adanya atau tidak. Nah, jika postingan tersebut tidak benar adanya atau pernyataan tersebut tidak benar, maka akan timbul suatu fitnah atau pencemaran terhadap nama baik orang tersebut. Nah, itu bisa mendapatkan tindak pidana ya teman-teman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE, yaitu ITE pasal 27 ayat 3. Nah, pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media internet bisa dijerat dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Kemudian ada
KUHP pasal 310 dan 311 mengatur yang isinya mengatur pencemaran dan fitnah. Jika seseorang menuduh tanpa bukti dan merusak penghormatan seseorang bisa dijerat dengan pasal ini, seperti itu. Jadi contohnya itu ya teman-teman. Jadi kita harus memikirkan ulang sebelum melakukan tindakan yang sekiranya belum benar informasinya. Jadi penting bagi kita untuk lebih bijak dalam menyampaikan informasi, menyampaikan pendapat, seperti itu. Selalu cross check sebelum memposting sesuatu. Serta memahami batas-batas hukum dalam berkomunikasi di ruang